ini pemimpin non-muslim. Aku sudah dipegang sama panitia dibawa ke belakang, Ustaz kok ngomong begitu sendiri nggak paham. Ini artinya ini pertolongan siapa? Ada lagi yang tidak kalah menarik, ibu-ibu satu komplek, ada 2 tower apartemen. Ada 2 tower apartemen nih ibu. Saudara, mereka semua dapat sumbangan. Ditanya, kita wawancarai. Ibu dapat sembako, dapat duit, dapat duit. Ibu senang. Lalu ibu disuruh apa? Ya saya disuruh untuk memilih pasangan gubernur nomor 2. Terus ibu pilih nomor 2, saya pilih. Saya dapat duit, saya disuruh pilih nomor 2, saya pilih nomor 2. Terus ditanya nomor 2 yang mana Bu? Itu yang pakai peci. Bapak tanya loh, itu bukan nomor 2, ibu itu nomor 3. Ini ibu ngotot enggak, calon cuma 2, nggak ada 3. Aksi itu cuma 2, kotak satu, kotak 2. Saya disuruh pilih yang kedua, saya pilih yang kedua. Itu satu apartemen dibayar oleh nomor 2, dimenangkan oleh nomor 3. Ini pertolongan siapa? Tadi saya katakan kalau kita bersama itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi juga sumber pertolongan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya saya minta kepada semua ikhwan yang ada saat ini tolong bersatu. Nah kemudian saat ini kenapa saya ada di sini? Memang dalam 3 bulan terakhir ini luar biasa teror yang terus menerus datang. Saya hadapi semua teror tersebut, semua fitnah kita hadapi. Tapi belakangan teror itu mulai masuk dibidik ke istri, ke anak-anak, ke keluarga. Saya pikir ini permainan menjadi lebih tidak fair lagi. Karena itu saya sebagai kepala keluarga, itu di samping sebagai seorang dai wajib untuk menjaga umat, sebagai seorang kepala keluarga juga tetap wajib menjaga keluarga. Itu saya diam-diam, saya kumpulkan saya punya anak, saya punya cucu, saya punya mantu, saya punya mertua, saya kumpulkan semua dan saya ajak umroh. Karena umroh ini adalah jalan keluar yang paling aman. Kita amankan dulu keluar. Jadi kalau keluarga sudah aman, saya bisa berjuang dengan lebih leluasa. Jadi sampai saat ini pun walaupun kita di sini kan kita nggak berhenti. Hari ini alhamdulillah kawan-kawan bergerak. Satu alumni Presidium Alumni 212 mendatangi Komnas HAM, meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk kriminalisasi ulama. Dan Komnas HAM sudah setuju bahwa mereka akan membentuk tim investigasi independen. Yang mana kalau nanti sudah terbukti seluruh pelaku dan dalang daripada kriminalisasi ulama itu akan diajukan kepada pengadilan HAM. Kalau nasional tidak terima bisa digelar di pengadilan HAM internasional. Jadi kalau kita udah nggak mendapatkan keadilan di kita punya negeri, kita mesti bergeser. Maka itu saya terima kasih kepada Presidium Alumni 212 yang hari ini bersama-sama Pak Amin Rais mendatangi Komnas HAM dan mereka sudah suarakan itu. Yang kedua, tadi umat Islam juga ada ratusan ribu turun, yaitu mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang kantornya ada di Gajah Mada, bekas kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kenapa harus didatangi? Kita mesti memberikan support kepada hakim supaya tetap independen. Supaya hakim ini tetap bebas, merdeka, tanpa tekanan untuk memvonis daripada penista agama. Jadi walaupun jaksa sudah menuntut hanya 1 tahun penjara dengan asal percobaan 2 tahun, walaupun itu tuntutan, tapi hakim tidak terikat dengan tuntutan. Hakim hanya terikat dengan dakwaan. Nah, pasal yang didakwakan itu pasal apa? Oh, pasal 156A. Oh, pasal 156A itu ancamannya berapa tahun penjara? Oh, 5 tahun penjara. Maka hakim berhak memutuskan sampai 5 tahun penjara. Jadi hakim tidak terikat dengan tuntutan. Nah, bagaimana supaya hakim ini percaya diri, independennya tidak diganggu? Itulah tadi umat Islam tadi turun, aksi simpatik, bukan lagi damai, bukan lagi super damai, tapi memang simpatik, melakukan gerakan yang sangat simpatik, memberikan support dukungan kepada majelis hakim supaya mereka berani, yaitu mengambil
keputusan. Nah kemudian insya Allah tanggal 5 Mei yang akan datang, umat Islam juga akan turun lagi. Kali ini tingkat nasional. Kalau tadi hanya tingkat Jakarta. Tadi turun hanya tingkat Jakarta dan sekitarnya. Tanggal 5 Mei tingkat nasional. Artinya umat Islam dari mana-mana, dari Aceh, dari Medan, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu semua diundang ke Jakarta untuk sama-sama sholat Jumat di Istiqlal, kemudian long march mendatangi Mahkamah Agung. Loh kenapa harus ke Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung ini adalah lembaga tertinggi yudikatif. Pengadilan negeri itu ada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kita mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta jaminan dari Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung bisa menjaga majelis hakim yang ada di bawahnya untuk tidak diintervensi oleh siapapun. Nah, saya dengar yang terakhir bahwa Ketua Mahkamah Agung sudah membuat satu statement pernyataan bahwa kasus ini akan dibiarkan seperti air mengalir, siapapun tidak boleh melakukan intervensi kepada majelis hakim. Ini satu pernyataan yang perlu kita dukung. Artinya majelis hakim Mahkamah Agung sudah lempar bola, mesti kita tangkap. Nah karena itu nanti tanggal 5 kita harapkan ratusan ribu atau mungkin jutaan umat Islam turun rame-rame ke Mahkamah Agung dalam bentuk aksi simpatik. Bukan lagi damai, tapi harus simpatik. Nah seperti tadi, walaupun ratusan ribu turun, tapi jalan dibikin nggak macet. Jalan tetap diberikan jalan untuk umum. Itu namanya aksi simpatik. Jadi jangan ada masyarakat yang terganggu dan seterusnya. Dan nanti di Mahkamah Agung, ulama-ulama kita akan datang, tokoh-tokoh nasional akan datang, akan kumpul semua, ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung, minta jaminan bahwa majelis hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi manakala legislatif sudah tidak berdaya, eksekutif justru melindungi daripada penistaan agama, maka masih ada satu gerbang lagi yang bisa kita harapkan, yaitu gerbang yudikatif. Nah kalau gerbang ini tidak kita jaga, nah ini bisa bobol lagi, nanti dikuasai oleh mereka. Nah maka itu saya minta dukungan dari semua yang ada di sini. Anda bisa memberikan dukungan itu lewat medsos, lewat internet, lewat dunia maya, gerakan umat di mana-mana untuk bisa mensukseskan daripada acara tersebut. Nah kenapa harus tanggal 5? Karena putusan insya Allah tanggal 9. Tanggal 9 insya Allah sudah ada putusan. Jadi kita turun sebelum putusan. Kalau turun sesudah putusan percuma. Jadi turun itu sebelum putusan. Nah ini yang masih kita lakukan. Nah itulah sekali lagi saya ulangi, target jangka pendek daripada aksi bela Islam. Satu, kalahkan penista agama di medsos. Kedua, kalahkan penista agama di pilkada. Ketiga, kalahkan penista agama di pengadilan. Jadi masih ada satu target lagi yang kita masih berusaha. Nah baik, nah, adapun target jangka panjangnya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tegak dalam bingkai NKRI. Artinya, saudara, artinya di sini kita punya gerakan tidak pernah ingin merubah NKRI atau menghapus konstitusi yang ada. Hanya kita ingatkan bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Ayat suci harga mati yang tidak bisa diganti, karena itu merupakan kalam ilahi. Nah, karena itu sekali lagi bahwa ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Sedangkan konstitusi itu produk akal basyari, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'at. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diajarkan untuk membangkang terhadap umara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diajarkan untuk menggulingkan satu pemerintahan yang sah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah diajarkan untuk melakukan tindak subversif, memusuhi umara. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tetap punya prinsip wajib untuk melindungi agama kita dari siapapun yang ingin merusaknya. Maka itu manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, sam'an wa ta'ah, kita dengar, kita taat. Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk kita revisi, wajib kita amandemen, wajib kita ubah, wajib kita tentang. Nggak boleh kita biarkan. Taghyiru munkar itu wajib. Karena manakala ayat suci itu bertentangan dengan ayat konstitusi, ini kemungkaran. Taghyiru munkar merupakan kewajiban kita semua.
Nah, jadi itulah yang kita lakukan dengan aksi bela Islam. Sekali lagi, kami tidak anti konstitusi, tapi kami tidak mau konstitusi itu yang harus ditaati oleh segenap anak bangsa, kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Na'udzubillah min. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan khusus untuk Dr. Umar Syah. Beliau ini kawan saya di medsos, di FB. Kita sering surat-suratan, dan beliau salah satu guru di Jamiatul Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Kuliah Lughatul Arabiyyah. Nah, jadi terima kasih banyak syukurkum. Itu saja. Saya kembalikan kepada pembawa acaranya, Ustaz Bukhari Muslim. Ini kalau namanya Bukhari Muslim jadi Mustafa Alih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan energi banyak yang berbinar-binar, sudah dapat suntikan, sehingga insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami, apa yang kita peroleh dari kampus, khususnya di negerinya Rasulullah SAW, harus membumi, harus membahana. Kalau kemarin kita sudah menyemut, kalau istilah saya itu kemarin itu menyemut, sekarang harus menyengat. Anda perhatikan, kalau beliau bicara itu, ya perhatikan tadi yang terakhir, lihat ujungnya ini semua. Apa artinya? Insya Allah menuju ke RI 1. Amin. Terserah siapa. Pokoknya RI 1 pro syariat. Yang penting pro syariat. Gitu. Kita akan mendukung siapapun. RI 1 mesti menuju ke pro syariat. Kenapa? Karena kita semua kembali kepada tempat yang sama dan mempertanggungjawabkan semua. Jadi teman-teman semua, ikhwan semua, saudara-saudara semua, dimanapun kita berada, kita punya senjata lebih dari AK-47. Ini senjatanya. Jadi jangan sampai antum cuma jadi fosil. Jangan sampai cuma jadi fosil kan, berderet gelar, pulang, cuma sampai dibawa ke kuburan. Alhamdulillah. Kutubnya nggak bisa dibawa ke kubur. Karena besok makin tinggi gelar, makin banyak ilmunya, pasti makin besar tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya tidak hanya semata-mata tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab kampus, tapi tanggung jawab dunia dan masyarakat. Karena satu hal yang kita harus menjadi energi kita, malam yahtamma bi'amril muslimin, paling penting. Kepedulian kita bisa macam-macam. Antum jauh di sini, tapi insya Allah akan memberikan kontribusi, bisa memberikan masukan. Sekarang dunia ini sudah sempit dengan perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa. Kita di mana-mana bisa dipantau, bisa di Uber, bisa dikejar. Kenapa? Karena hanya yang kecil ini. Bagaimana dengan kejaran dari malaikat?